Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Teacher Riza di mata pelajaran administrasi pajak. Untuk kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar perpajakan. Ini adalah materi pertama kita di semester 1 ini. Oke, kita mulai dulu dari definisi pajak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dari pengertian pajak ini yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, kita bisa ambil 5 komponen penting untuk pengertian pajak. Yang pertama adalah pajak itu adalah kontribusi wajib. Yang kedua adalah dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan dan dia bersifat memaksa. Yang ketiga, yang keempat, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ini poinnya. Lalu yang kelima adalah digunakan untuk keperluan negara. Jadi 5 poin ini harus kamu pahami untuk definisi pajak. Oke, yang berikutnya adalah pungutan selain pajak. Jadi ada beberapa jenis pungutan yang tidak bisa kita kategorikan dia sebagai pajak yang mengandung 5 unsur yang tadi. Yang pertama adalah bea materai, yang kedua adalah bea masuk, bea keluar, yang ketiga ada cukai, dan yang keempat ada retribusi. Nah, apa sih yang membedakannya? Yang pertama kita bahas dulu yang bea materai. Nah, bea materai ini adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen tertentu. Nah, kalau yang untuk bea keluar, bea masuk, bea keluar, itu adalah pungutan yang dikenakan untuk jenis-jenis barang tertentu yang keluar dari daerah pabean. Misalnya kalau kita Indonesia, berarti dari pabeannya adalah Indonesia. Barang yang masuk ataupun keluar nanti akan dikenakan yang namanya bea masuk atau bea keluar. Nah, yang ketiga itu adalah cukai. Nah, kalau yang cukai ini adalah pungutan yang dikenakan terhadap jenis barang tertentu. Nah, contohnya paling mudah adalah rokok atau tembakau. Yang keempat itu adalah retribusi. Retribusi adalah jenis pungutan yang dikenakan karena menggunakan fasilitas tertentu. Biasanya yang paling membedakan antara retribusi dan pajak adalah kalau pajak dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi kita bayar ke pemerintah, tapi imbalannya tidak langsung kita rasakan. Imbalannya itu adalah dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan kalau retribusi, pungutan atau iuran yang kita keluarkan untuk fasilitas yang kita rasakan. Jadi imbalannya bisa kita rasakan sendiri. Contohnya adalah retribusi parkir, retribusi pembersihan pasar, dan sebagainya. Nah, itu dia yang pungutan selain pajak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi pajak. Fungsi pajak di sini ada 5 jenisnya. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini pajak berarti digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sumber pajak akan dijadikan sebagai sumber dana keuangan bagi negara yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah atau negara. Nah, yang kedua ini adalah fungsi mengatur. Dalam fungsi mengatur, pajak dijadikan sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, pajak untuk beberapa barang mewah dan minuman keras itu akan dikenakan tarif lebih tinggi. Kenapa? Karena hal ini akan dapat membantu pengurangan konsumtif masyarakat terhadap barang-barang tersebut. Lalu yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan. Dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh warga negara, tentu ini akan menjadi pengeluaran pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik. Contohnya pemerataan di bidang pendirian sekolah, rumah sakit, ataupun tempat-tempat ibadah. Lalu yang keempat adalah fungsi legalitas pemerintahan. Jadi di sini dalam fungsi ini pajak yang dibayarkan oleh warga negara itu warga negara berhak untuk menerima akuntabilitas dari pemerintah. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan tanggung jawab dari
pemerintah dalam pelaporan pajak. Lalu untuk yang fungsi terakhir, fungsi stabilitas, ini pajak bisa digunakan sebagai alat pengendali stabilitas harga. Contohnya untuk mengendalikan inflasi. Dalam hal ini, dalam kebijakan fiskal, pajak dapat digunakan dalam mengendalikan harga-harga yang cenderung naik yang nantinya akan mengakibatkan inflasi. Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menaikkan pajak. Jadi ketika pajak dinaikkan, harapannya adalah warga negara mengurangi tingkat konsumsinya terhadap beberapa komoditas, sehingga peredaran uang atau harga itu akan bisa stabil.